beda. Autentikasi itu untuk login ya biasanya ya. Untuk verifikasi identitas seseorang atau pengguna. Nah, itu namanya autentikasi. Tapi kalau otorisasi ini, dia menentukan bisa ngapain aja sih. Iya. Apa sih yang diperbolehkan? Apa sih yang dapat dilakukan? Jadi, lebih ke siapa sih penggunanya ini siapa? Apakah member? Apakah admin? Atau hanya guest saja atau tamu saja ya? Yang dibolehin itu apa? Itu namanya otorisasi. Authorization. Autentikasi, user ini siapa? Namanya siapa? ID-nya berapa? Ya, sedikit beda ya. Ya, jadi kalau kalian sudah pernah sering dengar ini ya, autentikasi sama otorisasi ya, atau mungkin sudah pernah kalian pelajari malah ya. Jadi ini sedikit mengulang aja. Ya, jadi autentikasi ini untuk memvalidasi betul nggak sih dia itu penggunanya. Hanya ada password di sini, user sama password. Di sini jadi ada username sama password. Karena dia untuk validasi itu memverifikasi di sini. Kredensial atau identitasnya. Secara umumnya seperti itu ya. Itu namanya autentikasi untuk login gitu ya. Autentikasi namanya. Ketika login apa yang terjadi? Ada database-nya dulu diperiksa di belakang layar ya. Tampilan tuh diperiksa. Bener nggak sih dia itu bisa masuk seperti itu ya? Sudah cocok belum sama username sama passwordnya sudah cocok belum? Itu diverifikasi di database. Kalau sudah cocok boleh masuk. Kalau nggak cocok, maaf password salah. Atau maaf username tidak terdata. Ini sederhananya seperti ini autentikasi ya. Jadi ketika login tuh namanya autentikasi. Emang gitu dulu. Nah, biasa ada 4 jenis kategori untuk autentikasi. Sesuatu yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui, atau yang kita miliki, atau ya kita lah yang menandakan itu adalah kita, atau yang apa yang kita lakukan. Ya, jadi nggak cuma ngetik password aja ya. Iya. Jadi gini, kalau kita mau mengetahui identitas sesungguhnya seseorang kan yang sudah pertama yang diketahui oleh dia. Biasanya PIN atau password secara umum ya. Passwordnya berapa? Ataupun PIN-nya berapa? Jadi kalau ke ATM, PIN-nya berapa? Ataupun di GoPay ya, atau juga ada PIN-nya, PIN-nya berapa untuk masuk ya. Karena seharusnya itu yang harus diketahui oleh pemiliknya. Yang informasi itu hanya kita masing-masing ya, jangan dibagi-bagi. Kecuali memang kalian percaya ya sudah tak masalah ya. Tapi ya kalau bisa jangan dibagi-bagi. Jadi tahu itu hanya kita aja. Maksudnya seperti itu ya. Ya kalau password kan yang tahu ya masing-masing ya. Password saya apa, password kalian apa itu ya beda-beda. Satu orang dengan orang lain tuh passwordnya beda-beda. Tapi sama-sama password. Kalau PIN misalkan 6 angka, ya kita sama, kita semua punya 6 angka untuk membuat PIN tersebut. Tapi kombinasi angkanya beda-beda. Jadi yang tahu sendiri itu ya pemilik informasi sendiri. Yang kedua, apa yang kita miliki? Sederhananya, ya, ID card, kartu kredit, Google Authenticator, dan sebagainya. Ya, ini yang kita miliki ya, kartu itu yang kita punya ya. Kita buat, akhirnya kita punya. Gitu ya. Ataupun ketika
Di sini kalian masih ada yang bawa motor ya, boleh masuk ya. Itu ada kartu parkir kan ya, sana ya. Itu juga termasuk ya, termasuk apa yang kalian miliki. Kalau punya ya bisa buka portalnya. Kalau enggak ya nggak bisa seperti ya. Kan terdeteksi ya, terautentikasi, oh boleh masuk nih ke dalam ekip. Kalau nggak punya ya nggak bisa. Ya, itu sesuatu yang kita miliki atau kalian miliki. Satu beda-beda ya. Beda-beda. Misalnya lagi ya KTP ya, sebenarnya sih belum bisa ya kalau kita KTP itu ya. Tapi seharusnya nanti KTP itu elektronik KTP seharusnya bisa kita gunakan ya. Ya sekarang masih di fotokopi ya, tapi di depannya seharusnya masih bisa kita gunakan. Targetnya sih ke sana. Itu yang kita miliki. Kemudian something you are. Ya menandakan kalau itu tuh kita. Misalnya ini ya biometrik ya sidik jari, retina, suara, DNA, atau tanda tangan. Ini sesuatu yang menandakan kalau itu tuh kita, gitu ya. Jadi kalau kalian sering lihat ada absen menggunakan sidik jari ya, jempolnya, ada ya. Mungkin kalian pernah juga ketika magang ya, ada juga absennya seperti apa ya mungkin ya. Mungkin beda-beda ya, ada yang menggunakan sidik jari sih secara umumnya di perusahaan ya. Itu kan nggak bisa ditiru gitu ya. Jadi kalau nitip absen nggak bisa, dia pakai jempolnya 2 kali gitu misalnya, ya kan tetap dia nggak berubah. Retina juga ya, matanya ya. Kalau presensi dengan wajah ya, biasanya tuh yang dicek tuh matanya atau retinanya. Ya itu tiap orang beda-beda ya, secara tidak langsung ya, saya juga belum pernah meriksa ya, bedanya di mana, tapi beda-beda kalau retina juga beda-beda. Ya, suara dan DNA juga beda-beda. Makanya kalau dalam kasus ya ada penyelidikan juga kadang diperiksa terkait suara dan DNA. Karena tiap orang tuh beda-beda. Nah, ini ya kita lahir dengan itu kalau di sini ya. Bukan sesuatu yang kita beli gitu ya. Ya itulah kita dari lahir udah ke bawah. Itulah kita. Itu something you are. Itu ada something you do. Ini sesuatu yang kita lakukan ya. Misalkan analisis suara atau voice recognition dan analisis tulisan tangan. Ya, ini sesuatu yang kita lakukan di sini. Karena kan membuat suara atau membuat tulisan itu yang kita lakukan. Misalnya ya. Itu juga menandakan misalkan untuk surat wasiat ya. Kan tulis panjang ya seperti itu ya. Itu kan lihat oh benar tulisan tangannya seperti itu ya. Ya walaupun saya juga nggak tahu ya, saya nggak kesana ya, analisis nggak ya. Tapi ada yang seperti itu ya, maksudnya ya. Ini untuk melakukan validasi atau verifikasi. Bener nggak sih datanya itu sesuai apa yang seharusnya? Sesungguhnya siapa yang punya datanya ini? Tapi secara umum ya ini yang kita gunakan ya. Password dan PIN saja ya. Untuk sementara ini ya. Nggak usah ribet-ribet ya. Ya, tapi ini informasi ya. Jadi ada beberapa caranya. Jadi nggak cuma password yang diketik aja. Kemudian untuk autentikasinya sendiri, ada beberapa faktor ya. Jadi ada single faktor, satu autentikasi, ada two faktor, dua autentikasi, ada multifaktor. Ini biasanya kalau di aplikasi kadang minta ya two factor authentication gitu ya. Karena secara umum tuh faktor pertama itu password kita. Dimana ketika kita membuat ID itu kita ditanyakan passwordnya apa. Kemudian dimintakan two factor. Misalnya dengan sesuatu yang kita miliki. Itu nomor HP kita misalkan. Jadi ada one time passwordnya dikirim ke nomor HP kita. Ada ya OTP ya namanya ya one time password ya. OTP itu one time password. Password yang dipakai satu kali aja dalam waktu tertentu ya. Ya udah pernah denger ya OTP ya. Ya udah pernah ya OTP ya. OTP seperti ya.
Jadi password yang kita gunakan hanya satu kali saja. Dan itu ada batas waktunya, ada deadline-nya ya. Ada masa habisnya. Kalau multifaktor, nah itu kalau lebih dari 2. Lebih dari 2 untuk mengakses masuknya. Yang semakin tinggi autentikasinya, semakin jelas verifikasinya ya, atau validasinya. Tapi ya semakin lama ya butuh waktunya. Jadi sesuai kebutuhan juga maksudnya. Kemudian untuk otorisasi. Otorisasi ini setelah autentikasi selesai. Autentikasi selesai nih. Akhirnya masuk nih. Udah ketahuan nih dia siapa, terus diotorisasi. Oh, dia itu siapa? Dia itu bisa apa? Jadi yang dapat dilakukan atau diakses. Yang dapat dilakukan itu apa? Atau yang dapat diakses itu apa? Ya kalau yang sederhana ke Syakadu aja ya. Ya, contoh aja di sini karena yang pastinya sudah pernah kalian gunakan ya. Di Syakadu ya beda-beda ya. Admin seperti apa, dosen seperti apa, ketua jurusan seperti apa, ketua prodi seperti apa, mahasiswa seperti apa, itu beda-beda. Jadi sudah masuk nih kan login dalam Syakadu ya dengan password ya single factor ya. Udah masuk, terus kelihatan nih, oh sebagai mahasiswa nih yang diperbolehkan diakses tuh apa saja. Jadi berbeda-beda yang diperbolehkan apa. Itu namanya otorisasi. Ya Allah gua. Otorisasi. Misalnya kalau kalian membuat website ya, kadang-kadang ada pengunjung, ada admin. Admin pun ada beberapa ya, ada content writer, ya. Ada yang content editor, ya. Yang berbeda-beda. Itu namanya otorisasi. Pagi lu ke sinema. Ya, bisa ya baca nanti bahasa Inggris ya. Iya, jadi punya otorisasi itu yang pertama. Mau beli es di mana? Aduh, nggak ada wifi. Akan ada kalau menggunakan kartu ID ya mati dong Wui ini mah. Iya. Mama nggak suara lagi. Tuh kan mati. Mas ini dulu. Sebentar dong, sebentar aja. Catherine mah. Dah. Kamu gimana? Gue lagi nge-record jalan. Bentar ya, apa? Nih. Nah ya 12.25 ke 1. Iya 12.25. Oh itu recordnya ini ya? Iya masih nggak terjeda dia mas. Can connect mah. Benar pak, udah benar kok. Sih kok. Mana sih? Nggak ada. Atas tuh. Bawah. M-nya gede. Kecil sama kan? Iya. Mahia 12.25. 12.01. Mahia MAHYA 25.12.01. Ini gue patiin juga udah lama-lama. Ini siapa? Sampai jam berapa itu ini? Kemudian diberikan aksesnya. Yep. Maka bisa diubah oleh pengguna. Kalau
kalau otorisasi nggak boleh ya, ini harus dari pengembangnya atau adminnya. Yang itu bagian keamanannya ya. Dan kalau autentikasi beberapa bisa. Misalkan password bisa ganti password ya. Misalkan PIN bisa ganti PIN. Kalau biometrik nggak bisa ya, sidik jari nggak bisa diubah ya. Kalau OTP ya nggak bisa, karena itu kirimannya dari sistem dan biasanya hanya beberapa 1 menit mungkin. Kemudian nggak bisa dipakai lagi. Harus diminta ulang. Jadi ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Maksudnya seperti itu. Nah ini yang dapat dilakukan untuk menerapkan autentikasi dan otorisasi. Ada cookie, ada JSON token, ada mahal cuy, nggak sanggup duit gue ada one time password, ada two factor, ada multiple factor. Ya kita tulis sedikit ya. Dan memang kalau secara umum kelihatan ini kan yang ada di website. Pulpennya di dia orang. Tapi enggak ya. Di semua yang menggunakan database ya inilah yang digunakan. Jadi autentikasi dan otorisasi itu biasanya ada hubungannya ke database. Karena melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan itu menyesuaikan datanya dengan data yang ada di dalam database. Database sendiri sudah kalian ketahui bisa secara lokal, nggak mesti online. Ya. Ini beberapa contohnya aja supaya kalian lebih paham lagi. Ya, pertama cookie ya. Cookie itu nggak cuma di website, tapi bisa juga ke aplikasi sebenarnya. Bagi aplikasi mobile kita gunakan ya. Ya, jadi cookie itu mirip seperti state ya. Kalau kemarin kita pelajari ya, namanya state. Ya, ini ya, dijadikan tempat penyimpanan sementara state di bagian klien. Biasanya untuk mengidentifikasi siapa sih kliennya, dan isinya hanya data string sederhana aja, nggak bisa yang kompleks ya. Lu pertama kali ya masuk sini? Nah, ini beberapa yang kalau ditanyakan apakah menggunakan cookie atau enggak gitu ya. Kalau website sekarang ditanyakan terus ya, harus menggunakan lagi ya. Ini beberapa manfaatnya. Apa sih kita harus menggunakan cookie? Cookie itu apaan sih sebenarnya? Jauh lah. Ya, jadi di cookie itu tersimpan data-data kita tiap user atau pengguna. Pertama itu supaya bisa login langsung ya. Jadi nggak perlu keluar masuk apa? Udah keluar ya, kita masuk buka aplikasi baru lagi, diminta login lagi. Ketika kita keluarkan aplikasi, kita masuk aplikasi buka baru, diminta login lagi. Udah sih. Ya, ada aplikasinya seperti itu. Tapi di HP ya, ada juga beberapa aplikasi yang langsung masuk kan ya. Ketika diklik langsung masuk seperti itu ya. Itu karena sudah tersimpan datanya juga. Jadi secara umum konsepnya sama. Kemudian pengaturan juga disimpan atau preferensi. Misalnya pemilihan bahasa. Jam 5. Ya, jadi nanti dari aplikasi kita membaca di state-nya atau cookie-nya itu yang disimpan itu apa? Apakah besar suaranya 50? Apakah warnanya menggunakan warna yang dark atau gelap ya? Ataukah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalkan? Itu mahal tuh. Ini kontennya lebih personal. Kenapa lebih personal? Ini untuk ke penampilan saran halaman atau iklan. Iya, secara umum kenapa ke sana arahnya? Kalau misalkan kalian belanja di Gojek, Tokopedia, Shopee, ataupun di Blibli ya, atau dimanapun ya, dan kalian sudah membeli suatu barang, nanti tiba-tiba dia bisa menawarkan, misalkan beli tas ransel, bisa saja dia menawarkan tas yang lain, ada koper mungkin, ada tas gunung ya, atau yang lainnya ya. Itu karena sudah kesimpan rekam jejaknya atau aktivitasnya. Sama ya, kalau misalkan kalian di
sering menggunakan GoFood ya, ataupun GrabFood, ataupun yang lainnya ya, nanti sudah ditanyakan juga. Mungkin kamu juga akan suka untuk membeli makanan yang A. Misalnya sering beli nasi goreng, mungkin ditawarkan nasi goreng di bagian mana seperti itu. Mungkin seperti itu. Itu tujuannya dari cookie atau dari state untuk menampilkan saran halaman atau iklan. Karena tersimpan rekam jejaknya. Ya, jadi kalau kalian tiba-tiba besoknya habis beli baju misalkan ya, walaupun cuma sekali beli ya, terus besoknya ditawarin ada baju yang lain seperti itu, walaupun kalian nggak berminat beli, ya itu ya karena sudah terekam aktivitas kalian, sehingga ditawarkannya sesuai dengan yang akhir kalian beli gitu kan. Ya, jadi tahu ya kenapa kok bisa yang ditawarkan seperti itu ya. Kalau kalian habis beli sesuatu, itu karena memang algoritmanya, pemeriksaannya seperti itu salah satunya. Ini cara kerjanya ya, ini bisa kalian lihat ya. Nah, jadi secara umum ini nggak mesti di website ya, di aplikasi. Kalau ada aplikasi, kalian memilih bahasanya bahasa Indonesia. Sudah kalian tutup, besoknya kalian buka lagi, otomatis menggunakan bahasa Indonesia. Cara kerjanya mirip seperti ini juga, sama. Hanya saja bedanya aplikasi websitenya dengan aplikasi mobilenya. Ya, jadi PHP itu bisa cookie dalam PHP ya. Ini dalam PHP misalkan ya, nanti bisa kalian lihat juga ya. Jadi ada expirednya, ada pathnya, lokasinya, ada domainnya, ada ya. Ini hanya informasi saja. Ini contohnya, misalkan menggunakan browser. Temanya apa, bahasanya apa. Misalkan ya, di aplikasi juga mirip seperti ini. Makanya kalau kalian sudah masuk, terus kalian keluar, besoknya kalian masuk ke aplikasi yang sama, sudah ada yang tersimpan datanya. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Ya memang untuk yang sederhana aja biasanya begini, yang kompleks nggak bisa. Bedanya ke sana ya, secara umumnya ya. Ada JSON Web Token atau JWT. Kalau JWT ini ada ini ya, di tanda tangannya. Tanda tangannya maksudnya ada algoritmanya untuk mengetahui datanya itu benar. Gitu. Gambaran seperti ini ya. Ya, ini biasanya kalau ada aplikasi kalian download ya, terus kalian mau memastikan benar enggaknya, bisa diperiksa dari signaturnya, dari tanda tangannya, untuk memastikan kalau aplikasinya itu masih benar, belum ada modifikasi.
Habis ini kita mau kemana pulang? Nah, ini hanya informasi aja ya. Jadi kalau nggak kalian gunakan di aplikasi kalian ya nggak masalah. Tapi ya harapan saya kalian tahu ya, minimalnya tahu. Apa? Gua konekin ke itu. Ima belum. Generate secara acak. Tapi ya secara acak tuh satu kali gitu ya. Nanti ketika diperiksa harusnya sama. Kalau beda berarti ada yang dimodifikasi. Lah. Apa sih siaran? Iya. Jadi kalau kita bahas ke database tuh nggak cuma ke aplikasi mobil aja ya. Tapi ke website iya, ke aplikasi di desktop juga iya. Sama, semuanya sama. Karena kalau ke database kalian belajarnya sama. Misalnya bahasa yang kita gunakan PHP MySQL. Itu yang populer. Kalau kalian belajar yang lain nggak masalah. Selama kalian sudah tahu target kalian kemana. Misalnya kalian belajarnya ke Ruby nggak apa-apa. Kalian belajar ke MongoDB nggak masalah. Kalian belajar ke MariaDB nggak masalah. Selama kalian sudah ada targetnya ya. Tapi secara umum itu yang secara umum digunakan tuh PHP MySQL. Ya. Dan semuanya ini yang kita pelajari sehari ini, otorisasi ini bisa di semua database. Hanya bahasanya aja yang beda. Ya. Ini sedikit cara kerjanya. Jadi ada server untuk mengotorisasinya. Cari jasa. Yang pasti nanti diperiksa JWT tokennya ini. Jadi pertama kita login nih, ada nih JWT-nya berapa. Terus kita memastikan bisa kita kirimkan dengan JWT ini, JWT untuk otorisasi tadi. Boleh enggak? Oh boleh, diperbolehkan. Kalau enggak ya nggak boleh. Ya Allah, koneksi. Nah, kelebihannya karena menggunakan JSON yang lebih ringan dibanding XML. Ya, kalau sedikit sih nggak jauh beda ya, jadi nggak masalah kalau menggunakan JSON atau XML. Tapi kalau akan banyak sekali, nanti biasanya akan bergeser ke JSON karena jauh lebih ringan. Bedanya sih cuma sekian byte ya per data. Tapi kalau sudah ada ribuan data ya banyak juga jadinya. Kemudian ada yang kedua lebih aman, lebih secure ya, karena ada tanda tangan tadi, ada signaturnya tadi. Nah, lebih umum dan juga lebih mudah diproses. Kekurangannya secret key-nya ya. Karena key-nya tadi sudah dibuat, ya sudah itu yang digunakan. Kalau ketahuan, ya bisa masuk aja usernya. Apalagi tadi ketahuan ya, adminnya itu JD-nya berapa. Nah, itu udah bisa diakses. Walaupun datanya ya udah di random key-nya.
Kemudian jika perangkatnya hilang, dan ketika mau logout tuh nggak boleh, bisa. Karena sudah terpaut ya namanya ke perangkatnya. Itu JWT. Ya, kita hanya membahas sedikit kok. Kalau dari aplikasi yang kalian kembangkan, nggak perlu ada ya. Tapi kalau ada bagus. Bukan maksudnya mesti pakai JWT enggak ya, tapi menggunakan password maksud saya ya. Ada passwordnya atau ada PIN-nya. Misalkan ya. Ini ada OAuth 2. Ya, ini untuk otorisasi ya. Yang mungkin kalian sudah pernah dengar ya OAuth seperti itu ya. Ya ini misalnya framework, bentuknya framework ya. Contohnya yang sering kalian gunakan di aplikasi kalian adalah API untuk melakukan otorisasi. Misalnya login menggunakan Facebook, login menggunakan Google, login menggunakan Instagram misalkan ya, atau ke GitHub. Itu ada banyak sekali. Inilah ya, sekarang sudah sering lah ngeliat ya ini ya, continue with Facebook, continue with Google ya, atau continue dengan akun lain, dah ada banyak sekali ya. Nah kalau ini seharusnya bisa ditambahkan dengan lebih mudah ya. Kalau yang bawah ini kalian membuat login tersendiri. Kalau di atas ini kalian meminjam fungsi dari API yang ada. Ya, sudah pernah lihat ya? Ya dong ya, sudah pernah ya? Belum pernah ya? Nah ini flow-nya ada beberapa, ada owner, server, client, otorisasi server, ada user. Memang bentuknya bisa API. Itulah yang akan diakses nantinya apa. Yang diminta itu apa sih? Dan kalau ketika kita minta, bukan berarti kita minta seluruh data yang ada di dalam ini. Tapi kita minta beberapa. Ketika kalian nanti Google aplikasi ini meminta akses terhadap file misalkan ya. Kemudian aplikasi ini meminta akses terhadap apa misalkan ya. Itu hanya beberapa saja, nggak semuanya. Jadi akses terbatas. Dan nanti juga lebih mudah juga pengaturannya. Yang ini menggunakan API. Ya, nanti bisa kalian periksa juga ya. Kalau penggunaan API ini seperti yang kemarin ya, ada tokennya. Di sini ada akses token juga ya, akses token. Akses tokennya ada di sini. Karena memang untuk API kita butuh token untuk menggunakannya. Itu juga jadi data ke merekanya ya, kayak pemilik API. Ya, ada beberapa grant ya, grant atau yang akses yang diberikan. Ada otorisasi, ada implicit ya. Ada resource owner password credential. Ada client credential. Ya, ini beberapa caranya ya, cara untuk memberikan otorisasinya. Kemudian ya, menggunakan API tadi ya. Itu meminta aplikasi user menggunakan aplikasi yang ada di perangkat. Ya, ini nanti coba kalian periksa ya. Iya, ini tata cara untuk meminta datanya, data yang terbatas tadi.
ya, sama, hanya berbeda cara memintanya saja. Requestnya yang berbeda. Juga sama, cara memintanya juga. Nanti kalau kalian sudah baca, terus kalian ada yang mau ditanyakan, tanya aja langsung, nggak masalah ya. Bisa di grup WA atau langsung ke saya, nggak masalah. Nah, ini untuk aja cara melakukan permintaan, request, dan respon yang ada. Jadi kita minta request untuk login menggunakan Google ya, Google Apps ya, menggunakan Google. Kita minta apa, lalu dikembalikan oleh Google-nya apa yang diperbolehkan. Contohnya ya. Kelebihannya ya mudah seharusnya. Misalnya ada website menentukan user untuk login untuk meninggalkan komentar. Ya bisa langsung login aja ya. Biasanya bukan discuss sekarang. Ya nggak cuma di website ya, di aplikasi juga kadang-kadang diminta. Sudah ada frameworknya, bisa digunakan dan lebih fleksibel juga. Seharusnya lebih mudah ya. Nanti coba kalian periksa juga kalau kalian mau menggunakan. Tapi lebih mudahnya yang menggunakan ID password aja ya. Lebih sederhana itu. Lalu kalian simpan aja ID passwordnya apa. Ketika selanjutnya baru diperiksa ID-nya apa. Ini beberapa kekurangannya. Ya, jadi kalau kalian lupa meminjam perangkat orang lain, kalian lupa untuk logout, ya, jadi bisa digunakan oleh mereka biasanya. Ya, jadi kalau kalian menggunakan perangkat lain, dimanapun itu, kalau sudah selesai jangan lupa di logout ya. Baik WA, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube juga, Google ya, semuanya ya. Pokoknya kalau kalian gunakan, jangan lupa setelah selesai kalian logout. Ya, kalau bisa dihapus langsung ya datanya. Kok nggak beres-beres sih Bapak, ini capek tahu. Ya. Kemudian ada provider limitasinya terbatas, nggak semua provider ya. Ada beberapa yang bisa digunakan, ada beberapa yang memang nggak bisa digunakan karena nggak cocok aja. Kemudian kode base-nya, code-nya yang cukup besar. Karena kan kita sudah punya kode nih, coding untuk aplikasi kita sendiri. Lalu ketika kita mau meminta data, misalkan dari Google, ya, akun Google ya, itu kan nambah lagi, nambah SDK Google kita gunakan untuk menggunakan API-nya. Kemudian suatu saat kita boleh nih pakai Instagram, kita tambah lagi SDK Instagram. Ya, tambah lama tambah ini untuk kiri. Walaupun kelihatannya lebih sederhana ya cara penggunaan. Itu untuk OAuth tadi ya. Kemudian ada one time password atau OTP. Ini ya sering kalian dapatkan nih kalau transaksi biasanya ya. Jadi two factor authentication ya, 2 faktor ya. Satunya menggunakan OTP. Satunya gimana? Satunya lagi itu menggunakan PIN atau password biasanya. Apa sih dah? Yang one time password ya. Jadi ketika mau melakukan transaksi, dikirim nih. Terus aplikasi minta, tolong masukkan OTP yang sudah dikirimkan. OTP itu one time password ya, jangan salah ya. OTP apaan OTP ini? Ya, jadi OTP itu one time password. Dia namanya TOTP. Ya, walaupun ya aja ya, ketahui nggak apa-apa ya. Karena time base-nya itu menggunakan T. Tidak ada batasan waktunya. Sama ya, jadi kalau kalian muncul masukkan OTP terus dikasih waktu oleh aplikasinya, ada countdown ya,
hitung mundur berapa detik, berapa menit, misalkan 3 menit. Kan jangan pindah-pindah, gue capek bawainnya. Terus abis ini mau kemana? Abis sholat mau kemana? Itu namanya one time password. Jadi passwordnya hanya sekali pakai aja. Ya, ini ya. Verifikasi dulu nama lainnya juga ya kadang-kadang ya. Jadi kan sudah dikirim nih ke nomor HP-nya, gitu ya. Coba diperiksa HP-nya. Terus ketika muncul, oh udah muncul, kita masukkan PIN-nya atau password-nya. Ya udah pernah ya diminta masukkan OTP ya. Dan OTP ini autentikasi atau sesuatu yang memverifikasi kalau benar itu kita. Ya, jadi untuk transaksi biasa diminta lagi. Ini beneran kamu bukan sih yang transaksi? Coba saya pastikan kalau kamu ini beneran kamu. Salah satunya ya dari perangkatnya. Ini perangkat kamu kan nomornya segini, dikirim ke HP. Jadi dikirim, kita konfirmasi, oh iya bener kok, itu tadi saya yang mesen. Saya baru pulang. Ya, kalau kayak gitu, oh oke, kalau gitu bisa dilanjutkan transaksinya. Ya maksudnya gitu ya, ini sudah sering pasti kalian nih, sudah sering gunakan pasti kalau ini OTP ini. Apalagi kalau di apa namanya kredit, kartu kredit ya, biasanya pakai OTP biasanya sana juga ya. Ya, apalagi kalian sekarang sudah lebih sering ini ya belanja online ya. Saya masih jarang, mungkin kalian sudah banyak sekali belanjanya. Ada OTP juga untuk itu ya, verifikasi. Jadi kalau ada orang WA atau SMS atau nelpon ya, nanya, tadi udah kekirim kan OTP-nya berapa sih passwordnya? Ya jangan dikasih ya. Jangan dikasih. Itu kan penipuan namanya. Karena datanya data kalian. Jadi kalau bisa ya jangan dikirimkan. Jadi ya random biasanya, isinya random. Nggak bisa ditebak. Dan juga jangan sampai tercuri. Ya. Kan mereka tuh nggak tahu OTP yang dikirim berapa, jadi nanya ke kitanya langsung. Jadi jangan sampai ketipu kayak gitu ya. Ya PTI masa depan ya. Jangan ketipu ya. Dan memang terhitung lebih aman sih sebenarnya. Kenapa sih berubah-ubah? Hari ini OTP-nya berapa, besok transaksi lagi OTP-nya beda. Kekurangannya misalkan ini ya, misalkan kita menggunakan website terus dikirim ke HP, berarti kan butuh HP, nggak cuman laptop doang. Contohnya itu. Dan kalau kita dikirimkan, ya kita harus menunggu lagi. Apalagi kalau misalkan satu OTP itu untuk 3 menit. Ya udah, kita nunggu dulu, kita jadi ada plus minus ya. Itu faktor yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi metodenya itu sama, aplikasi tapi lebih dari satu yang digunakan. Misalkan sudah menggunakan password, ya nanti tambahkan dengan OTP tadi, atau dengan PIN, atau dengan biometrik. Nah sih satu faktor, kenapa nggak satu aja kan udah cukup? Ya. Pertama, itu password tuh nggak gitu aman, ya, tidak begitu aman. Ya. Satu, manusia itu memorinya itu nggak 100% benar ya. Ya, nggak sekali ingat selamanya, nggak kayak gitu ya. Kalau masukkan password kadang-kadang sudah buat nih ada 5 password ya, kalian login ke aplikasi A, wah pakai salah nih, buat aplikasi tersebut
Ya misalkan untuk Instagram, nggak sengaja ke logout nih. Ketika login ulang, waduh passwordnya apa ya? Nah itu kan lupa di sana ya. Jadi sebagai manusia ya namanya manusiawi ya. Jadi ingatannya nggak sempurna ya, emang seperti itu ya. Dan password itu secara umum yang mudah diingat. Ini makanya kalau kalian buat wifi, kalau bisa passwordnya yang kalian tahu ya. Bisa diambil tetangga ya. Kalau passwordnya sederhana ya. 1234566 ya. Berarti password atau lainnya. Ya, ini secara umum ya, secara umum ya. Jadi mudah ditebak. Kemudian terlalu banyak akun. Iya, akun kalian ada berapa sekarang sih kalau kalian lihat? Ada banyak ya. Untuk Gojek iya, untuk Tokopedia iya, untuk WA iya, untuk Gmail iya, untuk Facebook iya, untuk Instagram iya, untuk Twitter juga ada, TikTok juga ada. Ya, ada banyak banget ya. Akhirnya, udah satu password aja untuk semuanya. Ya. Jadi ketika satu ketahuan ya udah, keambil semua ya. Nah, itu juga bahaya. Jadi satu ketahuan bisa masuk ke semua, yang bahaya sekali. Terutama kalau passwordnya sama dengan misalkan login ke m-banking kalian, itu bahaya. Jadi kalau ketahuan password di mana, misalkan di Instagramnya ketahuan, ternyata passwordnya sama nih yang kalian gunakan dengan di m-banking kalian, mobile banking, itu bahaya. Jadi kalau bisa dibedakan ya. Kalau bisa ya, nggak bisa ya nggak masalah. Ya, selama kalian jaga dengan aman ya nggak apa-apa kok, nggak masalah. Ya. Nah ini cara kerjanya gimana ya? Ya bisa digunakan seperti ini. Kategorinya tiga ini yang digunakan biasanya. Jadi maksudnya yang diminta lebih dari satu faktor yang digunakan. Ya, karena kan kalau OTP nanti ke sini smartphone something you have hitungannya. Atau jawaban untuk secret question biasanya ya. Biasanya kan ada siapa nama ibu kandung Anda, di mana Anda lahir misalkan itu ya. Ya, kalian sudah pernah lihat juga ya. Nah, ini cara kerja untuk login ya. Ya, jadi kita masuk dulu username dan password. Udah bener belum? Udah bener, lanjut. Ya, lanjut nih, udah lanjut. Lanjut di sini, konteksnya oke. Terus diperiksa autentikasi yang kedua. Autentikasinya udah sesuai belum? Udah sesuai, boleh dilakukan. Kalau nggak sesuai ya, pastinya deny. Sama ya, autentikasinya sudah lanjut, deny juga kalau salah. Mesti diulang dari awal. Atau sesuai dari aplikasinya ya. Sama kok, ini sama kayak login, hanya tambah satu faktor aja.
Ya nggak bisa digimana-gimanain, mesti nunggu karena itu di luar dari pengembang aplikasinya. Contohnya itu ya. Kalau multiple faktor sama dengan 2 faktor, hanya saja dia lebih dari 2 gitu aja ya. Sederhananya itu ya. Jadi 3 atau 4 atau 5 atau lebih ya. Di sini ada sedikit faktor lebih tambahan, dilihat dari IP address atau geolocation, posisi ya. Ada yang menggunakannya, ada yang bisa menggunakannya juga. Jadi diminta dulu kalau menggunakan HP diminta untuk lokasinya di mana, juga ada. Jadi ada yang region lock dan lain-lain juga ya. Memastikan. Makanya kan kalau kalian mungkin ada menggunakan VPN juga ya, untuk menembus region locknya juga. Ya, jadi lebih dari 2 pokoknya, minimal 3 itu berarti masuk ke multiple factor authentication. Kalau 2 itu 2 factor, lebih dari 2 multiple ya. Ya, ini sidik jari juga sudah ada ya. Di mobile beberapa sudah ada yang menggunakan fingerprint atau sidik jari. Nah ini contohnya something you know ya, pin ya. Apa namanya, polanya seperti apa, kemudian sidik jarinya, kemudian menggunakan apa namanya perangkatnya, kemudian baru diverifikasi. Jadi minimal 3, namanya multiple factor. Kelebihannya ya jelas ya, lebih banyak lagi keamanannya, layar keamanannya lebih tebal, lebih tinggi, lebih kuat. Tapi tadi sama, kesalahannya sama. Tapi yang ketiga ada bisa mahal ya, cukup mahal. Apalagi kalau integrasi tambahan yang misalkan butuh kartu ID ya kan, mesti buat kartu ID-nya, mesti buat juga untuk memeriksa kartu ID-nya itu, alat-alatnya itu butuh dana tambahan lagi, bisa diperiksa tambahan. Ya itu untuk hari ini ya. Ya ini nanti saya share juga untuk materinya ya. Untuk apa namanya, kemarin ya kan saya minta untuk Esquilet ya. Nah saya mau tampilkan juga, tapi di sini saya membuat baru pun gagal ya. Iya, saya sekarang lagi di Unila ini ya. Dan internetnya ya cukup bermasalah. Saya coba membuat alternatif baru, gagal ya 2 kali ya. Jadi mungkin di hari Jumat nanti saya siapkan dulu, nanti saya hanya menampilkan saja yang sudah jadi ya. Atau kalian ada yang mengerjakan? Sudah yang mengerjakan belum kalian? Tinggal kopas aja ya sebenarnya ya. Intinya ya sama ya, maksud saya ya, paling tidak ya paham ya maksudnya, cara menambahkan, menampilkan, menghapusnya, dan semua database sama, menggunakan MySQL. Insert or replace into ya seperti ini. Jika delete from, ada drop table, ada juga select ya, select dari mana ya, kemudian hasilnya digunakan, bagaimana cara menggunakannya. Ini kalau dibahas ya bahas ini aja ya. Memang butuh internet sih kalau React Native ya, sedikit sulit ya sananya. Ya saya nggak tahu nih kalau koneksi di sini cukup bermasalah. Ini pun saya menggunakan HP saya ya, dan ternyata kurang bersahabat juga koneksinya. Ya ini ada SQL browser yang juga digunakan, ini untuk database-nya ya.
database-nya kalian gunakan SQL ini saja ya. Jadi nggak usah koneksi ke internet. Sederhananya. Tapi kalau kalian mau gunakan database lain boleh. Jadi nggak terbatas di sini. Jadi menggunakan lokal atau state ya, ataupun SQLite ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang online, ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Karena secara umum sama ya. Secara umum sama. Hanya saja kalau SQLite ini sudah ada bantuannya di sini. Ya, ada SQL nih ya. Ini kalau nggak salah dari SQLite ya. Ya, tapi sama semuanya query. Jadi ini PHP MySQL itu selalu digunakan untuk database. Ya. Database-nya sama. Jadi kalau kalian lihat insert into, select from, ya, itu memang kayak gitu database-nya. Sekali itu yang digunakan. Jadi jangan bingung ya. Ini juga update nih. Ini juga database MySQL-nya. Atau query namanya. Yang delete berarti ada delete from ya. Iya, jadi kalau database ya itu lagi yang digunakan selalu database seperti itu. Hanya saja bedanya tiap bahasa nanti beda cara pemanggilannya, beda cara penggunaan, tapi cara memanggilnya itu sama. Hanya saja penggunaannya atau cara mengaksesnya, mengolahnya nanti itu beda-beda. Iya, kalau yang belum nanti bisa kalian baca-baca ya di sini ya. Coba kalian kembangkan juga untuk skill. Gak mesti buat yang sulit-sulit banget ya. Ikutin aja dulu yang ada di sini. Iya. Oke.